Komnas HAM beberkan bukti para terpidana kasus Vina disiksa penyidik. Komnas HAM membeberkan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa para terpidana kasus Vina Cirebon disiksa oleh oknum penyidik. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, saat diwawancarai. Anis menyebut awalnya dugaan penyiksaan itu terungkap dari sebuah foto yang menunjukkan kondisi para terpidana babak belur. Pihak Komnas HAM kemudian melakukan konfirmasi pada ahli forensik dan mewawancarai 8 terpidana. Menurut Anis, para terpidana terbukti mengalami penyiksaan seperti dipukul dan ditendang. Bukti yang kami dapatkan baik dari foto awal yang kemudian kami konfirmasi kepada ahli forensik, lalu kami mewawancarai 8 terpidana ya. Kemudian juga bukti-bukti yang masih bisa kami dokumentasi. Bekas-bekas penyiksaan itu antara lain diduga mereka mengalami penyiksaan secara fisik ditendang, dipukul dengan sepatu, ujar Anis, melansir dari cuplikan video Tiffen yang beredar di TikTok. Anis juga menyebut para terpidana diduga disiksa pakai tangan kosong maupun alat. Bentuk penyiksaan baik menggunakan tangan kosong maupun alat-alat gitu dan itu terkonfirmasi karena beberapa penyidik memang kemudian dijatuhi pidana, dijatuhi disiplin, lanjut Anis. Pelanggaran HAM lainnya, lanjut Anis, yakni berupa penangkapan yang sewenang-wenang. Bentuk pelanggaran HAM yang kedua adalah kami menemukan adanya pelanggaran dalam hal penangkapan secara sewenang-wenang pada tahun 2016, ujar Anis. Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon, yakni pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusiawi, serta pelanggaran terkait proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Menurut Ogro, seharusnya Komnas HAM bergerak lebih leluasa mengungkap kasus yang terindikasi pelanggaran HAM tersebut. Kalau hanya dikatakan ada pelanggaran HAM atas hak mendapatkan bantuan hukum, menurut Ogro, tanpa diungkap Komnas HAM pun hal itu sudah merupakan pelanggaran ketentuan KUHP dan aturan Mahkamah Agung. Justru, lanjut Ogro, rekayasa yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana saat kasus ini terjadi masih berpangkat Aibtu, itulah yang merupakan pelanggaran HAM berat karena mengakibatkan 8 orang, 7 diantaranya dihukum seumur hidup. Padahal, tidak ada satupun bukti yang membuktikan keterlibatan 8 terpidana tersebut. Di sini ada pelanggaran etika profesi, pidana dan ini juga pelanggaran HAM berat. Jadi jangan dibuat main-main pelanggaran HAM berat. Kalau hanya tidak didampingi penasehat HUKM, itu bukan pelanggaran HAM, tegas Ogro. Dikutip dari tayangan Nusantara News pada Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024. Kenapa dikatakan pelanggaran HAM berat? Menurut Ogro, seseorang dijadikan tersangka dan menjadi terpidana seumur hidup tanpa alat bukti yang jelas. Itu sama saja dengan menjebloskan orang di penjara, tanpa ada apa-apa. Jadi yang ditemukan Komnas HAM, sumir, ringan, katanya. Ketika kasus Vina ini sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM, maka hal ini harus direspons oleh Kejaksaan Agung untuk membawanya ke peradilan HAM. Dengan demikian, hak asasi manusia itu benar-benar dijamin oleh negara, tegasnya. Pernyataan Ogro Seno diamini pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra. Sumir dong, kalau saya mengatakan malah bukan sekadar pelanggaran, tapi kejahatan HAM. Sehingga Komnas HAM harus berani dan tegas lagi, katanya. Menurut Asmi, di kasus Vina Cirebon ini ada penyalahgunaan kewenangan, dan prinsip-prinsip hukum yang dilanggar seperti penggeledahan tanpa izin dan tidak melibatkan penyidik wilayah setempat. Penyalahgunaan kewenangan terlihat nyata ketika kasus ini justru melibatkan unit narkoba Polres Cirebon Kota yang tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana ini. Yang menyalahgunakan kewenangan unit narkoba, kenapa yang direkom Komnas HAM unit narkoba lagi? Padahal ini beda kewenangan, ini kriminal umum, kata Asmi di program yang sama. Menurut Asmi, dengan kasus yang diduga di skenario atau by design, seharusnya Komnas HAM berani. Bukan pelanggaran saja, tapi jelas ini kriminal, ini kejahatan sejak awal, tegasnya. Ditambahkan Ogro, kalau keluarga terpidana bisa menggugat hal ini di peradilan HAM internasional bisa, jika kasus ini tidak disidangkan dalam peradilan HAM khusus. Menurut Ogro, pelanggaran HAM ini tidak selesai hanya diselesaikan dalam sidang kode etik. Mana bisa pelanggaran HAM dikasih sanksi, kode etik, tidak masuk akal, tegasnya. Ogro Seno kritik Komnas HAM, singgung rekayasa Ibtu Rudiana. Pernyataan Komnas HAM yang menyebut ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon dinilai sumir dan ringan oleh mantan Wakapolri Komjen
Purn. Ogro Seno, seperti diketahui, baru-baru ini Komisioner Komnas HAM Parulian Sihombing mengungkap ada 3 pelanggaran HAM di kasus Vina Cirebon. Yakni, pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran hak atas bebas penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusiawi, serta pelanggaran terkait proses penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan. Menurut Ogro, seharusnya Komnas HAM bergerak lebih leluasa mengungkap kasus yang terindikasi pelanggaran HAM tersebut. Kalau hanya dikatakan ada pelanggaran HAM atas hak mendapatkan bantuan hukum, menurut Ogro, tanpa diungkap Komnas HAM pun hal itu sudah merupakan pelanggaran ketentuan KUHP dan aturan Mahkamah Agung. Justru, lanjut Ogro, rekayasa yang diduga dilakukan Ibtu Rudiana saat kasus ini terjadi masih berpangkat Aibtu, itulah yang merupakan pelanggaran HAM berat karena mengakibatkan 8 orang, 7 diantaranya dihukum seumur hidup. Padahal, tidak ada satupun bukti yang membuktikan keterlibatan 8 terpidana tersebut. Di sini ada pelanggaran etika profesi, pidana dan ini juga pelanggaran HAM berat. Jadi jangan dibuat main-main pelanggaran HAM berat. Kalau hanya tidak didampingi penasehat hukum, itu bukan pelanggaran HAM, tegas Ogro, dikutip dari tayangan Nusantara News pada Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024. Kenapa dikatakan pelanggaran HAM berat? Menurut Ogro, seseorang dijadikan tersangka dan menjadi terpidana seumur hidup tanpa alat bukti yang jelas, itu sama saja dengan menjebloskan orang di penjara, tanpa ada apa-apa. Jadi yang ditemukan Komnas HAM, sumir, ringan, katanya. Ketika kasus Vina ini sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM, maka hal ini harus direspons oleh Kejaksaan Agung untuk membawanya ke peradilan HAM. Dengan demikian, hak asasi manusia itu benar-benar dijamin oleh negara, tegasnya. Pernyataan Ogro Seno diamini pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra. Sumir dong, kalau saya mengatakan malah bukan sekadar pelanggaran, tapi kejahatan HAM. Sehingga Komnas HAM harus berani dan tegas lagi, katanya. Menurut Asmi, di kasus Vina Cirebon ini ada penyalahgunaan kewenangan, dan prinsip-prinsip hukum yang dilanggar seperti penggeledahan tanpa izin dan tidak melibatkan penyidik wilayah setempat. Penyalahgunaan kewenangan terlihat nyata ketika kasus ini justru melibatkan unit narkoba Polres Cirebon Kota yang tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana ini. Yang menyalahgunakan kewenangan unit narkoba, kenapa yang direkom Komnas HAM unit narkoba lagi? Padahal ini beda kewenangan, ini kriminal umum, kata Asmi di program yang sama. Menurut Asmi, dengan kasus yang diduga di skenario atau by design, seharusnya Komnas HAM berani. Bukan pelanggaran saja, tapi jelas ini kriminal, ini kejahatan sejak awal, tegasnya. Ditambahkan Ogro, kalau keluarga terpidana bisa menggugat hal ini di peradilan HAM internasional bisa, jika kasus ini tidak disidangkan dalam peradilan HAM khusus. Menurut Ogro, pelanggaran HAM ini tidak selesai hanya diselesaikan dalam sidang kode etik. Mana bisa pelanggaran HAM dikasih sanksi, kode etik, tidak masuk akal, tegasnya. Pihak terpidana siap maafkan oknum polisi penyiksa, beri syarat ini. Nasib oknum polisi yang menangani kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 kini di ujung tanduk, setelah Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar Kapolri segera memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Nasib mereka akan semakin miris jika permohonan peninjauan kembali, PK, yang diajukan terpidana kasus Vina Cirebon dikabulkan Mahkamah Agung. Akankah para oknum polisi ini menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon di Bui? Terkait hal ini, kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso membuka kesempatan para oknum polisi ini untuk bertobat. Oknum polisi ini bisa saja dimaafkan atau dilakukan restoratif justice, RJ, jika mereka mau menyampaikan kebenaran tentang apa yang mereka lakukan kepada para terpidana. Hal itu harus dilakukan sebelum ada putusan PK Mahkamah Agung. Dalam hukum kita ada celah untuk pemaaf, restoratif justice. Saya berpikir belum terlambat, sepanjang PK belum diumumkan. Saya selaku penasehat hukum 7 terpidana mengimbau demi kebenaran. Jika mereka ingin bertobat dan ingin menyampaikan satu kebenaran, kami akan mempertimbangkan menempuh jalur restoratif justice, seru Jutek Bongso dikutip dari channel YouTube Pasopati Law Firm Jutek Bongso pada Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024. Dikatakan Jutek, di kasus Vina ini, kepolisian secara institusi tidak bersalah, namun oknum-oknumlah yang melakukan pelanggaran pada tahun 2016. Oknum-oknum tersebut, bila mana menyadari,
dengan fakta persidangan PK yang kemarin dan ingin menyatakan kebenaran saat ini, sebelum PK putus dan diumumkan. Sebagai PH saya akan menyarankan klien kami, untuk menempuh RJ, tegasnya.